Ini yang dinamakan perang tetapi nggak berdarah. Dibilang kita happy ya enggak, karena perang ini nggak saling menikam, saling bunuh, nggak ada bom, nggak ada apa, tapi ini sama mematikannya. Bahkan walaupun ditujukan hanya untuk satu negara atau dua negara saja, ini dampaknya akan seperti bola salju ke negara-negara lainnya. Sekarang karena ini sudah diberlakukan per Selasa kemarin, paling tidak untuk Meksiko dan juga Kanada, mereka pun memberikan balasan tarif kepada Amerika Serikat, yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang adalah, sebenarnya fondasi awalnya, alasan awalnya Amerika Serikat memperlakukan ini apa sih? Selain karena ingin membuat American Great Again gitu. Apa sebenarnya? Apakah Amerika sebutuh itu dana dari tax? Silakan Mas Luki. Ya, pertama Amerika Serikat ini menyatakan bahwa ada ketidakadilan ya dalam perdagangan dunia ya, di mana beberapa negara memberlakukan tarif yang secara rata-rata ya yang lebih tinggi kepada Amerika, dan Trump melihat ini peluang bagi negaranya untuk menaikkan tarif secara signifikan kepada beberapa mitra dagang utamanya, termasuk China, Kanada, dan Meksiko ya. Dan hari ini atau semalam di Kongres pun akhirnya Trump mengumumkan tarif resiprokal ya, tarif timbal balik, atau mungkin bahasa sederhananya seperti tarif balas dendam ya. Artinya negara yang memberlakukan tarif sekian misalkan terhadap AS akan mempertimbangkan itu dan mungkin akan memberikan tarif tambahan untuk lebih tinggi. Betul, untuk menyeimbangkan lah tujuannya. Tapi ini akhirnya menimbulkan kecemasan juga ya bagi beberapa negara lainnya ya, selain yang sudah dikenakan seperti Meksiko dan Kanada, juga Cina ya. Beberapa negara yang dimention oleh Trump seperti India, Brasil, Korea Selatan, kemungkinan besar memang akan terkena tarif ini mulai 2 April nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa negara yang menyumbang defisit ke neraca perdagangan AS pun akan terkena tarif ini. Jadi ini masih ditunggu negara mana saja nanti akan mendapat tarif tambahan ini. Tapi yang jelas pernyataan Trump yang akan memberlakukan tarif resiprokal pada 2 April ini cukup mengguncang juga ya, mengguncang sektor perdagangan dunia. Iya. Kalau tadi dibilang katanya jangan menganggap saya seperti memberikan April Fool's Day. Ini benar-benar April Mop sebenarnya yang sudah kita baca dari bulan Maret ya. Disebutlah India, Brazil, Korea Selatan. Baru 3 negara ini nih yang kesebut. Kira-kira akan ada negara yang kesenggol lagi nggak? Tadi kan off air kita sempat ngobrol nih. Negara kita surplus, apakah Indonesia mungkin kesenggol apa enggak? Sentimennya apa kalaupun kita harus kesenggol? Ya kalau Trump kan simpel ya, karena dia pengusaha, tentu dia punya hitung-hitungan ya. Jadi ketika misalkan dia melihat, oh ternyata ini ya kita nggak berharap terjadi juga ya, ketika misalkan dia melihat, oh ternyata Amerika dengan Indonesia ini masih defisit misalkan, berarti kita bisa kenakan tarif impor gitu. Itu kan tentu nggak kita harapkan juga gitu ya, apalagi di tengah situasi dunia juga yang nggak pasti gitu. Makanya tapi ini membuktikan bahwa Trump itu memang orang yang konsisten ya. Karena dari awal di periode pertama pun dia dijuluki Mr. Tarif. Jadi karena dia dijuluki Mr. Tarif, jadi dia menurut saya dia orang yang konsisten ya dengan janjinya. Dan memang tujuannya kan sebenarnya untuk meningkatkan kembali geliat manufaktur di US misalkan. Tapi yang Trump saya nggak ngerti ya, penasehat ekonomi atau mungkin menteri ya, itu apakah tidak menghitung juga bahwa dalam mengusahakan salah satu industri, misalkan manufaktur di elektronik atau misalkan di otomotif, itu kan ada terkait dengan rantai pasok misalkan dan lain-lain, dan itu kan untuk membangun itu nggak bisa, oh tarif ini harus bangun pabrik, kan dia tadi ngomong juga kan kalau bangun pabrik maka tidak akan dikenakan tarif, ya itu kan untuk butuh berapa tahun gitu untuk itu. Gitu. Dan dalam pabrik itu elemennya banyak. Betul, pasti. Elemen itu nggak hanya datang dari satu negara. Betul, ya betul. Kan? Dan selama ini kan ya misalkan ada beberapa yang disuplai dari Kanada juga, dari Meksiko juga gitu. Bahkan kalau nggak salah ada salah satu CEO yang juga bilang bahwa ya susah juga nih karena produk kita kebanyakan dari Cina, dari Meksiko gitu kan. Apalagi untuk produk-produk di elektronik ya, setahu saya misalkan ya Bluetooth atau charger itu kan
banyak juga made in China. Made in gitu loh. China, benar. Mas Benar, Luki, ini ekonom banyak yang menilai gitu atau analis banyak yang menilai bahwa dengan adanya penerapan tarif ini sebenarnya juga jadi bumerang buat Amerika Serikat. Jadi nggak serta-merta menguntungkan. Salah satunya adalah barang ini kemungkinan akan naik harganya sekitar sampai dengan 10%. Lalu beban rumah tangga ini akan jadi lebih tinggi sekitar $1.000 per tahunnya. Dan sebenarnya tidak mengembalikan industri manufaktur seutuhnya gitu. Jadi apa yang dicari? Ya, pertama memang ini bisa jadi bumerang ya buat Amerika Serikat yang selama ini berupaya sangat keras ya untuk menurunkan inflasi ya sejak pandemi COVID, inflasi melambung dan sempat diturunkan di level di bawah 3% ya hingga akhir tahun lalu dan sekarang mulai naik lagi ke sekitar 3%. Jadi kebijakan ini memang sudah sangat disadari Trump tentunya dan tim ekonominya bahwa ini akan meningkatkan inflasi. Tapi akhirnya Trump mengambil kebijakan ini semacam apa ya? Semacam untuk menunjukkan bahwa Amerika memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap negara-negara mitra dagangnya. Jadi memang ada semacam pertaruhan yang diambil Trump. Inflasi hampir dipastikan naik di Amerika Serikat dengan tidak ada jaminan ekonomi naik juga secara signifikan gitu mengimbangi inflasi. Tapi Trump sebagai presiden yang baru menjabat lagi di periode keduanya ingin menunjukkan bahwa ketika berdagang dengan Amerika Serikat ada syarat-syarat yang harus dipatuhi misalkan. Amerika Serikat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Dan itu sebenarnya yang sempat terjadi dengan Kanada dan Meksiko ya. Awalnya penerapan tarif tambahan sebesar 25% ini akan diberlakukan bulan lalu. Tapi akhirnya dinegosiasikan. Kanada dan Meksiko akhirnya mau mengontrol perbatasannya. Perdagangan ilegal dibatasi, menurunkan pasukan di sana. Akhirnya diundur selama 1 bulan. Dan ini menunjukkan bahwa tarif ini bisa menjadi semacam alat untuk negosiasi Trump dengan beberapa negara yang mungkin dinilai masih bisa masih bisa dicari keuntungan lebihnya lah gitu. Salah satunya yang tadi seperti Meksiko dan Kanada.